dalam berbagai surat, kita kumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya, dicatat, lalu kita pegang supaya kita memiliki sifat-sifat tadi. Nah, jadi mari kita lihat surat Al-Hujurat ayat 15, sudah ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama, tidak ada lain kecuali hanyalah, al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu. Nah, ini ngartikannya, orang-orang mukmin disebut duluan. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu tidak lain kecuali hanyalah alladzina, yaitu orang banyak, amanu, yang mereka telah beriman, telah meyakini, billahi, terhadap Allah, beriman kepada Allah. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta, Allah yang memberi hidup kita, memberi sarana hidup kepada kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, yang menurunkan hujan dan seluruhnya. Wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu syahadat itu bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa juga wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruhnya. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan pesuruhnya, pesuruh Allah. Suma, kemudian, lam, tidak, yartabu, mereka itu ragu-ragu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu akan keimanannya tadi, akan keyakinannya terhadap Allah dan Rasulnya tadi. Kemudian apa berikutnya? Wajahadu, dan mereka berjihad, mereka berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan ajaran Rasul di dalam kehidupan. Berjuang tadi bi amwalihim, dengan harta benda mereka, dengan harta benda yang mereka miliki. Wa anfusihim, dan berjuang dengan diri-diri mereka, jiwanya. Semuanya itu berjuang fi sabilillah, dalam menegakkan ajaran Allah. Jadi berjuang fi sabilillah. Orang bekerja mencari nafkah itu juga disebut fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Karena orang untuk hidup perlu ada bekal untuk hidup, perlu ada uang untuk membeli makanan, perlu ada uang untuk membeli pakaian, perlu ada uang untuk membeli kendaraan. Nah, jadi berjuang mendapatkan harta untuk sarana hidup itu juga disebut fi sabilillah. Apalagi menegakkan agama Allah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu disebut fi sabilillah. Ulaika, mereka itulah, hum, ya mereka itulah. Nah, ini dipertegas lagi. Sudah ulaika, mereka itulah, hum, ya mereka itulah, as-shadiqun, orang-orang yang benar dengan keimanannya. Nah, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat ini kita bisa mendapatkan empat sifat orang beriman. Pertama tadi, amanu billah, mereka itu yakin, beriman betul-betul dengan Allah. Kalau dijadikan satu, dengan Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulnya dipisah maka menjadi 5. Iman dengan Allah, kemudian iman dengan Rasul, Rasulullah Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah, yang diutus oleh Allah menyampaikan risalahnya, menyampaikan misi kerasulan Allah kepada umat manusia. Jadi ada pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasulullah. Nah, kalau dijadikan satu menjadi satu boleh, kalaupun dipisah menjadi 2. Kemudian yang ketiga
Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu akan keimanannya itu. Kisah mempertahankan keimanan tidak ragu-ragu ini kita dapatkan dari orang-orang yang masuk Islam, dari non-muslim menjadi Islam. Itu perjuangannya luar biasa sekali. Perjuangan untuk mempertahankan iman. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah Islam dari keturunan ya, bapaknya muslim, ibunya muslim. Nah, iman sejak dalam perut, nggak ngalami perjuangan seperti itu. Tapi saudara-saudara kita yang dari non-muslim menjadi muslim, Masya Allah, perjuangan mempertahankan imannya luar biasa sekali. Kita mendengar ada bagaimana perjuangan Ustadz Yahya Waloni, nah, kemudian ada Ustadz Sinaga. Mereka itu masuk Islam karena mempelajari Islam sungguh-sungguh sampai meyakini, lalu menjadi muslim. Akhirnya malah jadi dai mubaleh. Sedangkan kita yang sudah muslim sejak lahir, jangan ketinggalan, kita juga harus belajar Islam. Jangan sampai diem saja statis. Pokoknya sudah Islam sejak kecil, bukan. Rasul mengatakan ta'allamul Qur'an, pelajarilah olehmu Qur'an. Ini perintah. Jadi belajar Qur'an ini wajib. Nanti kalau sudah belajar Qur'an, wa'allimuhun nas, ajarkan Qur'an tadi kepada seluruh umat manusia. Keluarga kita, saudara-saudara kita, siapa saja. Nah, kita mendengar dari Ustadz ini Zakir Naik ya. Nah, jadi dia itu ceramah kepada siapapun, banyak sekali non muslim, kepada pemuda-pemuda yang sudah jadi muslim. Nanti kalau kamu sudah jadi muslim, lebih berbakti kepada orang tuamu yang non muslim. Nah, itu berdakwah itu. Lalu orang non muslim tadi ayahnya itu heran, loh, anakku sekarang kok yang sudah jadi muslim jadi lebih berbakti kepadaku, ada apa ini? Nah, lalu dia tertarik jadi Islam. Jadi itu sudah menyampaikan ajaran Islam kepada non muslim. Nah, itu sudah melaksanakan tadi wa'allimuhun nas, ajarkan Islam kepada umat manusia dengan perbuatan. Loh, dia jadi orang muslim kok jadi lebih berbakti. Dulu kalau dia mengunjungi orang tua seminggu sekali, sekarang sudah dari muslim malah 3 kali. Wah, ini luar biasa ini. Jadi ini menyampaikan ajaran Islam dengan perbuatan. Itu namanya dakwah bilhal. Nah, jadi pertama beriman kepada Allah, kemudian yang kedua beriman dengan Rasulnya. Ini kalau dijadikan 1 juga bila boleh, dijadikan 2 juga bisa. Kemudian kalau tadi menjadi 2 menjadi 5. Sifat-sifat orang mukmin di ayat ini ada 5. Yang ketiga, sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu akan imannya tadi. Kemudian wajahadu, dia bergerak aktif memperjuangkan ajaran Islam tadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, baik dengan perbuatannya maupun dengan tulisannya maupun dengan perkataannya, banyak sarana dipakai semuanya. Maka bahkan dengan dirinya sendiri, bi amwalihim, dengan harta bendanya. Kalau kita tidak ikut menghafalkan Quran, membantu rumah tahfiz, nah itu dengan diberi dana, dengan diberi sarana, membantu membuat meja-mejanya untuk ngaji anak-anak, nah itu semuanya itu bi amwalihim wa anfusihim, dan dengan diri mereka sendiri. Dirinya itu juga dipakai untuk berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Lalu ditegaskan oleh akhir ayat ini Allah berfirman, ulaika, mereka itulah, hum, ya mereka itulah, as-shadiqun, orang-orang yang benar dengan keimanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, dulu sudah kita pelajari tentang orang-orang beriman, ciri-cirinya di surat Anfal. Surat Anfal dulu ada 5 ya, 5 orang beriman. Disebutkan di sana, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah iman. Seperti mendengar pagi ini begini ini, oh tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga orang-orang yang setelah berusaha sekuat tenaga menyerahkan hasilnya kepada Allah, tawakal. Nah, jadi sudah terserah Allah, sudah berusaha maksimal, terserah Allah. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang selalu menegakkan salat.
Ini artinya bisa sholat ngajak orang lain supaya tegak bersama-sama jamaah. Rasul itu kalau sholat wajib berjamaah terus sepanjang hidup, nggak pernah sholat sendirian. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang beriman itu, ini yang laki-laki itu hidupnya dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, rumah ke masjid. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ada kesibukan, juga dianjurkan ke masjid, tapi di rumah juga tetap mulia bagi ibu-ibu. Nah, tapi langkah-langkah ke masjid itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah yang lain mengangkat derajat di hadirat Allah. Bahkan bukan hanya menunggu sholat wajib di masjid, sejak keluar dari rumah sudah dihitung sholat. Masya Allah. Sejak keluar dari rumah sudah dihitung sholat. Jadi kalau mau ke masjid, wudhunya di mana? Ngambil air wudhunya di rumah. Wudhunya di rumah. Siapa yang wudhu dengan baik-baik di rumah, berjalan ke masjid, itu sudah dihitung sholat. Jadi air di masjid ini persediaan untuk yang batal di jalan atau para musafir. Nah, kalau kita wudhunya di rumah. Nah, kemudian mendirikan sholat tadi juga bisa berarti tadi sholat berjamaah, bisa berarti sholat itu bergema. Bergema dalam kehidupan dari subuh, substansi sholat tadi dalam diri orang nyambung sampai zuhur, zuhur sampai ngasar, ngasar sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh lagi. Jadi sholat itu tegak dalam dirinya. Yang inti sholat ada di antara bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, hidupku, ibadahku, matiku semuanya untuk Allah. Nah, kemudian di surat Anfal tadi juga diteruskan infak. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yaitu kelebihan dari kebutuhan pokok hidupnya. Ditegaskan lagi sama dengan tadi di Al-Hujurat, ulaika humul mu'minun. Ulaika mereka itu, hum ya mereka itulah al-mu'minuna haqqa, orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Tuhan mereka di surga nanti. Wa maghfiratun, dan ampunan atas segala kesalahan, segala dosanya. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Masya Allah. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun juga kumpulan dari sifat-sifat orang beriman. Surat Al-Mu'minun ada 7 orang beriman sifatnya. Khusyuk dalam sholatnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat ini, orang semuanya berusaha supaya bagaimana bisa sholat khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang sia-sia. Karena kita berpacu dengan jalannya umur. Makin tambah umur, makin dekat ajal. Jadi berpacu dengan jalannya umur. Ada acara TV itu berpacu dalam melodi. Itu kosentatmu ya. Nah, kalau kita orang beriman ini berpacu dalam ibadah. Berpacu dalam berbuat kebaikan, karena umur tambah terus, makin tambah umur makin berkurang jatah umur untuk mendekati ajal. Berpacu dengan berjalannya waktu, maka meninggalkan yang sia-sia supaya yang dilakukan semuanya bermanfaat. Kemudian menunaikan zakat. Lalu walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Nah, ini hanya saudara ini ila ala azwajihim aw ma malakat, kecuali dengan istrinya. Nah, ini lalu terusnya ini sejarah ini aw ma malakat aiman, atau budak-budak. Budak ini dari pertempuran antar suku, peperangan antar suku. Ini orang-orang Arab itu nomaden, mereka itu berpindah-pindah hidupnya. Selain terjadi perang antar suku, suku yang kalah menjadi budak. Nah, Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Jadi ayat yang mengatakan auma malakat aimanuhum, ini ayat ketika Islam turun dulu dalam sejarah ada perbudakan. Nah, kemudian terus sampai Islam menghilangkan perbudakan tadi. Jadi yang awal ayat tadi, bagi kita yang tidak ada perbudakan itu ilang ala azwajihim, kecuali hubungan suami istri. Nah, ini bukan hanya tidak melanggar, tetapi bahkan berpahala besar. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menunaikan amanat-amanat
Kehidupan ini amanat banyak sekali. Wa ahdihim, dan menepati janji-janji. Wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terhadap seluruh solat yang 5 waktu itu yuhafizun, mereka menjaga betul. Karena solat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Siapa yang aqamaha aqamaddin, siapa yang menegakkan solat, dia menegakkan agamanya. Wa man hadamaha, siapa yang merusak solatnya, maka dia merobohkan agamanya. Nah, solat itu tiang agama, maka di awal surat Al-Mu'minun khusyuk solat, di akhir menjaga seluruh solat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bahas semuanya itu adalah normatif, apa yang seharusnya bagi orang-orang beriman yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi tugas kita apa? Berusaha menempelkan semua sifat tadi dalam diri kita. Nah, itu supaya kita menjadi mukmin seperti yang disifatkan Allah dalam Al-Quran. Jadi supaya menjadi yang dari normatif menjadi nyata. Dari kalau bahasa Jerman das sollen, Pak ya, menjadi dasin. Dari das sollen apa yang das sein, dan menjadi nyata. Jadi apakah orang-orang berminat seperti itu? Nah, itulah yang diharapkan oleh Quran. Jadi problemnya adalah tantangan kita menempelkan semua sifat tadi dalam kehidupan kita, Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebagai pembuka, mohon sampaikan siapa biasanya Ustadz Adi Armada, mohon. Nah, ini dikebet, dikebet. Ya. Jadi ini sebagai tambahan saja, tidak lagi ngebet, sudah dikebet ya, oleh silakan Ustadz Burhan. Cuman saya menarik dua hal yang penting di dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan tidak ragu ya, dan berjihad. Jadi berjihad, dua itu ya. ya. Jadi tidak dua ragu kata dan kunci berjihad. Ya, dua kata yang keluar dari ayat ini ya. Nah, tidak ragu itu, mana tidak ragu itu, ini dikatakan di dalam tafsir ini yakin sepenuhnya. Jadi ciri tidak ragu itu yakin sepenuhnya, tidak bimbang terhadap semua ya keimanan ini. Kemudian iman yang mantap. Nah, dia coba 3 itu. Nah, kita coba bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa tidak boleh ragu itu dalam iman ini? Nah, dia menjawab di sini ada 3 ya. Ragu itu adalah awal kelemahan iman. Jadi kalau orang sudah mulai ragu, nah itu berbahaya ya, berbahaya sekali kalau sudah mulai ragu. Ragu tentang begini, ragu tentang begitu yang berkaitan dengan iman ini, nah itu bisa melorot imannya. Ragu itu harus, iman yang sejati itu harus dibangun atas keyakinan yang penuh, bukan dengan atas prasangka ya. Nah itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu, bahwa kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah kemudian ragu itu mengapa harus dihindari? Karena itu bisa menyebabkan ibadah kita menjadi kosong, kurang bermakna ya. Jadi bisa tidak khusyuk, jadi ibadah yang kita lakukan itu hanya rutinitas belaka. Nah jadi keraguan itu memang berbahaya sekali ya. Jadi bisa menjadi rutinitas yang tidak ada maknanya sama sekali atau kurang bermakna. Nah, di sini ada diberikan penjelasan 3 contoh tidak ragu-ragu di dalam iman ini. 3 contoh diberikan ini ya. Mungkin ini yang paling besar sekali contoh. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anaknya tidak ragu, dia langsung lakukan. Apapun yang akan terjadi dia langsung lakukan. Kemudian yang kedua Ashabul Kahfi ya. 7 pemuda. Iya, dia menghadapi raja yang zalim itu, nah dia tidak ragu ya, jadi yang lari ke gua itu. Kemudian yang ketiga ini juga hebat ini, ketidakraguan sama sekali pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Nah itu kan orang Quraisy itu tidak percaya. Nah muncullah sahabat Nabi yang kita tahu bernama Abu Bakar itu mengatakan itu benar. Nah jadi itu contoh
tidak ragu-ragu, ya. Nah, saya mencoba untuk nanti mengajak kita untuk berjihad ini ya, jadi 2 hal ini. Nah, jihad ini ada 5 ya, jadi 5 itu yang ragu tadi, yang kemudian jihadnya ada 5. Kemudian pertama adalah jihad secara fisik. Kita tahu semua jihad secara fisik itu ya misalnya perang gitu ya. Jadi kalau ada misalnya saudara kita di Palestina itu sedang bermasalah, nah kita berangkat dari sini pergi ke sana, nah itu contoh jihad secara fisik ya. Jihad secara harta, nah jihad secara harta ini sudah jelas kita lakukan, misalnya menolong fakir miskin, mendanai dakwah, beras du'afa. Iya, beras du'afa. Nah, di sini yang paling bagus ini beras du'afa ya. Kemudian jihad secara lisan adalah mengajak kepada kebaikan ya, apa yang dilakukan oleh Ustaz Burhan itu berdakwah. Kemudian secara lisan itu ya mengajar, walaupun ilmunya terbatas, ya apa yang kita tahu ya sebaiknya disampaikan gitu. Nah, jihad secara ilmu ini yang mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, sekarang jihad secara ilmu ini yang paling luas adalah dengan cara menulis ya. Saya katakan menulis. Karena menulis itu kalau kita sudah nulis, nah apalagi sekarang ada namanya Google itu, ditangkap oleh Google itu, kalau kita sebagai dosen ini itu ada Google Scholar ditangkap oleh itu, kemudian nanti dia masuk ke AI. Nah, kemudian milik semua orang. Ya, seluruh dunia. Apalagi kalau nulisnya berbahasa internasional ya. Nah, jadi walaupun kita sudah meninggal, tetap dakwah itu berjalan gitu loh. Nah, dakwah itu sampai akhir dunia ini. Apalagi sekarang ini AI-nya itu sudah semakin canggih lagi, sudah lebih luar biasa. Tapi kalau jihad dengan ilmu berupa lisan, nah seperti yang kita lakukan sekarang ini, hilang. Ya, habis sudah ini bubar, hilang dia tidak tahu kemana ya. Nah, ini adalah kelemahan utama daripada bangsa Indonesia, utama bukan hanya masyarakat umum, dosen juga sama, peneliti apalagi sama saja ya, nggak suka nulis. Masih ya. budaya lisan. Ya, budaya lisan itu ya, nggak suka nulis ya. Di Unsri itu yang saya tahu, di jurusan saya sendiri ya. Cuma 5% dosen dari sebanyak itu yang 25 orang tuh cuma 5 orang yang nulis. Yang terus menerus nulis apa segala macam. Yang lainnya tuh berbicara. Nampaknya diajari dalam hidup kita ini lebih banyak ngomong ya. Padahal menulis itu lebih penting ya, lebih penting. Nah, jadi itu jihad secara ilmu. Jadi kita jangan sampai kita salah prasangka bahwasannya orang yang berilmu itu dia juga berdakwah. Ya, berdakwah. Cuman tidak kelihatan berdakwah. Dan audiens itu seluruh dunia, ya. Audiens itu seluruh dunia. Kemudian jihad yang terakhir adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad akbar namanya. Jadi jihad hawa nafsu ini yang paling penting sekali di zaman modern ini adalah menghilangkan fanatik, Ibu dan Bapak sekalian ya. Fanatik terhadap sesuatu yang menurut pendapat kita benar padahal belum tentu benar. Ya. Kalau syahwat itu semua orang sudah tahu, nah fanatik. Kemudian menyaring globalisme, kemudian rasa ego yang berlebihan, kemudian rasa malas, godaan dunia. Ya. Kemudian dalam beribadah kita juga jihad hawa nafsu ini dituntut untuk sabar. Nah, sabar ini sabar beribadah. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian ikhlas dalam amal. Saya cerita sedikit teman saya waktu saya sekolah dulu itu tidak lulus persyaratan untuk sekolah itu kan, tapi dia sabar, ya. Dia mengatakan bahwasannya tidak apa-apa, saya tidak lulus itu, tapi saya sabar. Nah, ternyata dengan kesabaran itu akhirnya si profesor itu sendiri melihat, saya belum pernah melihat orang seperti di sini di dalam mahasiswa yang saya bimbing seperti kamu, katanya. Sudah diusir, sudah itu, tapi tidak mau lari di sini saja. Bagaimana tingkat kesabaran? Jadi akhirnya pembimbingnya merasa bahwa, ini orang ini sudah berjihad luar biasa sehingga tahan uji ya. Nah, akhirnya ditariknya kembali, ya, tariknya kembali. Nah, sekarang dia sudah menjadi profesor di Nigeria dia. Jadi saya lihat
Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu jihad yang berkaitan dengan melawan hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu ini luar biasa ya. Jadi banyak orang yang jatuh di dalam jihad yang besar ini ya. Nah itu saja tambahan daripada saya. Jadi kalau seandainya ada ayat-ayat yang mendukung untuk yang tidak ragu-ragu dengan jihad ini, nah itu saya kira menarik untuk dikaji ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi Armanto, Masya Allah, luar biasa. Tadi contoh-contoh konkret tadi Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan keyakinannya, kemudian Ashabul Kahfi yang tiap Jumat kita baca itu, 7 pemuda yang mempertahankan akidah menghadapi Raja Degyanus yang zalim. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Kemudian ketika ya Nabi Ayub banyak sekali kesalahan itu. Ketika Rasul pulang dari Isra Mi'raj mengumpulkan orang-orang lalu cerita itu Abu Bakar tidak hadir di situ. Nah, lalu orang-orang tahu bahwa Abu Bakar ini orang yang dekat dengan Rasul. Orang-orang mendatangi Abu Bakar cerita, wahai Abu Bakar, ini si Muhammad itu cerita-cerita gini. Abu Bakar mengatakan, apa ceritanya? Gini. Wah, lebih dari itu pun kalau yang cerita Muhammad, aku percaya. Nah, lalu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu pernah bermimpi, tidak cerita kepada siapapun. Kemudian dalam pergaulan dengan Rasul itu, waktu itu Nabi Muhammad itu mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana dengan mimpimu yang begini. Loh, Abu Bakar ini mimpi tidak pernah cerita dengan siapapun, tetapi sahabatnya si Muhammad tadi itu tahu persis tentang. Lalu Abu Bakar yakin ini dari Allah kalau demikian. Nah, dari peristiwa itulah lalu Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Rasul. Masya Allah. Terima kasih Pak Edi Armanto, banyak informasi yang kita dapatkan. Prof, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada ayat ini saya juga sama dengan Prof. Edi Armanto ragu tadi. Nah, ya, ini ya, Sumalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi bagaimana pertanyaannya menjaga keimanan kita tadi ya, supaya kita tidak ragu. So, kalau kita lihat banyak orang yang mempelajari agama Islam sudah santri dia. ya, Contoh Aidit, ya, DN Aidit. ya. Ya, itu Ya. dia Kecilnya santri. santri itu. Ya. Kemudian setelah dewasa tamat semacam aliyah lah gitu ya. Ya. Di Belitung apa Bangka apa. Ya. Kemudian pindah Belitung. ya, Ya. ke Jakarta. Ya. Jadi ateis. Ya. Kok bisa gitu ya, padahal sudah ditanam orang tuanya kiai besar lagi Ya. di Bangka itu. Ya. Kemudian dia juga santri. Terima kasih. Sendi. Kok bisa ragu, digoyang sedikit sama teman? Ya. Karena pergaulan. Nah, jadi bagaimana kita menjaga supaya kita tidak ragu? Nah, itu pertanyaannya. Itu silakan barangkali. Mungkin ini kita minta ya, sama ada informasi ya, dari Ustadz Pak Hambali Ibas, atau Ustadz kemudian Ibar. Pak Hambali, Ustadz Ibar. Mana menjaga supaya kita tidak ragu ini. Setan ini selalu ini. Iya. Adonian apa Allah itu? Bikin ragu-ragu. Adonian apa surga? Adonian apa neraka itu? Nah, gitu. Ya. Jadi setan ini selalu membisik-bisik itu. Ya. Nah, kita lihat juga banyak yang kayak semalam itu ya, ada yang sama Zakir naik itu, Ya. ada yang tadi yang Muslim, Ya. sekarang tidak Muslim lagi. Ya. Ya. Dia mengaku Tuhan ada, Ya. tapi tidak beragama, Ya. agnostik kita Ya, namanya, agnostik. Ya. Dia mengaku Tuhan ada, cuma masuk agama Islam kayaknya begini, agama Kristiani begini, Hindu, Buddha gini, akhirnya dia tetap mengaku Tuhan tapi tidak beragama. Nah ini kan orang yang ragu itu. Ya. Ada yang keluar betul. Nah ini bagaimana, pertanyaannya bagaimana menjaga keimanan kita supaya tetap Tidak ragu-ragu. mantap. Nah, terima kasih. Ustadz Ibar, mohon informasinya. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Mengawali ayat ini kami ambil kutipan pertama, yaitu Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu
yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan beberapa dari kitab tafsir tahlili menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan beriman itu adalah seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, hendaknya ucapan itu tidak hanya sebatas ucapan di lisan dan di bibirnya saja, namun lebih dari itu hendaklah berbias atau berbekas kepada perilaku yang ditimbulkan dari ucapan beriman kepada Allah itu, sebagaimana bias dan bekasnya matahari dan rembulan. Kalau kita boleh berikan perumpamaan, Pak, matahari dan rembulan itu, rembulan kita tahu, Pak, dia tidak pernah berkata bahwasanya dia tinggi. Begitupun matahari yang kita tahu gagah perkasa, namun ia tidak pernah menyatakan bahwasanya dia perkasa. Namun cahaya yang ditimbulkan oleh matahari dan rembulan itu mampu merendah mewarnai bumi sehingga terjadi siang dan malam. Dipuji atau tidak dipuji, ia tetap menyinari. Dicaci maki, dihina, ia tetap menerangi. Begitu pula laksana beriman, bias dari bekas beriman itu laksana bunga mawar, Pak. Kita tahu bunga mawar itu menebarkan aroma semerbak di lingkungannya, dan kita juga tahu bahwasanya tidak pernah kita mendengar dari bunga mawar itu bahwasanya dia telah sakit hati kepada orang yang telah mematahkan dirinya. Namun ia tetap memberikan aroma semerbak sampai ia mati, Pak. Inilah perumpamaan orang yang beriman. Namun ada konsekuensi daripada ucapan beriman itu adalah salah satunya diuji oleh Allah, sehingga pada akhirnya agar ia menjadi manusia yang tidak ragu atas ketetapan yang telah ia pilih. Sebagaimana Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah itu akan membiarkan begitu saja ketika seseorang mengatakan aku beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ujian ini adalah memberikan ketetapan bagi orang yang beriman itu agar tidak meragukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang pada akhir ayat daripada orang yang mengaku dirinya beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Nah, menurut kami jawaban tadi itu adalah summastaqamu, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka tentang keyakinan mereka bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Maka orang seperti ini dikabarkan kepada mereka, la takhafu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka turun para malaikat kemudian berkata kepadanya, la takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, jangan kalian merasa bersedih hati, wa abshiru, bergembiralah dengan apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan keraguan-raguan di sini adalah istiqomah, agar apa yang mereka ucapkan, mereka yakini bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah, serta meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Maka resiko yang ia hadapi adalah ujian dari Allah. Maka sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar atas apa yang telah mereka terima. Kemudian mereka tidak meragukan apa yang telah mereka ucapkan. Kemudian salah satunya adalah bagian dari mereka itu, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi akhir perjalanan orang yang beriman yaitu orang-orang yang benar-benar yakin atas keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu lagi, mereka beristiqomah atas keyakinan mereka, kemudian berjihad baik dengan harta dan jiwanya.
harta, yaitu kemampuan finansial yang kita miliki, atau jiwanya. Nah, jiwa ini yang banyak, Pak. Ya, baik itu mengenai tadi seperti Profesor Edi katakan, dengan ilmu, dengan kemampuan-kemampuan yang lain, dengan tulisan, itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menuntut ilmu, Pak. Jadi kita ini adalah pejuang, Pak, pejihad galau, Pak. Kata Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju satu keperluan ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menuntun jalannya menuju surga. Al-alimu yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang-orang yang memiliki ilmu itu akan dimintai ampunan untuknya dari siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Hattal hitani fil bahr, kata Rasulullah. Bahkan ikan yang berada di lautan itu pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu itu. Maka di sini ditutup dengan al ulama warasatul anbiya. Maka para penuntut ilmu, para ulama itu adalah ciri-ciri daripada pewaris Nabi, Pak. Maka insyaallah mudah-mudahan kita adalah bagian daripada pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ibar, alhamdulillah banyak informasi. Istiqomah itu kata kuncinya tadi, Pak, ya. Setelah beriman istiqomah. Nah, ya. Mungkin Ustaz Ambali bisa menambahkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang keraguan. Di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 23. Iya. Di sini bisa dilihat, Pak, di Al-Baqarah ayat 23. Luar biasa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Jadi Allah itu sudah ngancam bagi orang-orang yang ragu-ragu dengan iman ini, dengan Al-Quran terutama. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kuturunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim mim mislih. Coba kamu buat satu ayat saja dari Al-Quran, datangkan suhada kamu yang kamu anggap pintar itu, datangkan. Kalau memang kamu benar. Kan itu ancaman Allah. Jadi dalam ayat 15 Al-Hujurat tadi, ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang sebenarnya itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau Ustaz Burhan tadi 5 jadinya ya, kalau mau dipisah-pisah. Jadi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu menjalankan apa yang dibawa, yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak diragu-ragukan oleh mereka. Mereka tidak ragu. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mengganggu harta dari diri orang lain. Tidak mengganggu harta orang lain. Kemudian yang keempat, orang yang tidak mau mendapatkan kemuliaan dengan cara yang ambisi. Ini rangkuman dari ayat 15. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan ada 3 golongan orang mukmin di dunia ini. Orang mukmin di dunia ini ada 3 golongan. Yang pertama, orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu-ragu, serta mereka berjihad di jalan Allah fisabilillah dengan harta dan kemudian yang kedua, orang yang tidak mengganggu harta dari orang lain. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya, orang yang tidak mau mendapatkan kemuliaan itu
dengan ambisi, mendapatkan jabatan dengan ambisi, mendapatkan harta dengan ambisi, harta orang lain, harta kita, kemudian membanggakan keturunan. Sedangkan di dalam Al-Hujurat ayat 100, ayat 12, di atasnya lagi, Allah itu tidak memandang orang-orang itu berdasarkan keturunan, kemudian kasta-kastanya, tidak. Melainkan innallaha, Allah itu memandang siapa yang paling takwa. Nah, kemudian keimanan itu, akramakum indallah. ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah itu tidak memandang yang berstatus tinggi, berilmu, banyak hartanya dan sebagainya, tapi Allah itu memandang siapa yang paling tinggi imannya, takwanya. Itu yang pandang Allah. Nah, kalau keimanan itu berdasarkan Allah melihat ketakwaan, maka di dalam surat Hud ayat 112, Pastaqim kama umirta, beristiqomalah engkau wahai Muhammad seperti apa yang sudah aku perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, kemudian orang-orang yang tadinya beragama Kristen syirik, tapi mereka sudah bertobat kepada Allah. Wala tataghaw, dan mereka tidak membangga-banggakan diri mereka. Innahu bima ta'maluna basir. Nah, pertanyaan profeti, iman itu memang harus karena dia itu pasang surut iman. Kalau iman pasang surut, kadang-kadang tinggi, ampernya tinggi, kadang-kadang turun. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa iman itu memang harus kita pelihara. Sungguh-sungguh tadi. Sungguh-sungguh, pastaqim, dan istiqomah terus. Tidak bisa iman itu, ya sudahlah, kalau kau tidak galak lagi kunjuk tahu, aku tidak galak lagi kunjuk tahu kau tentang ini tadi. Nah, kau tidak lo sembayanglah kau. Jangan sampai nak nunggu tua, sembayanglah. Tidak sembayang. Nah, kalau kau tidak galak nurut kata aku tidak akan mengingatkan kau lagi. Itu peringatan Allah kepada Nabi Muhammad, jangan. Kalau yang seperti itu harus terus menerus. Kita umpamanya menasihati anak kita, nah kau tak galak benar ya, lah sudah ayat turut, sudah disuruh solat, kau tak galak solat. Kau selalu membantah. Kalau begitu aku tidak akan mengingatkan kau nak apa baik lajulah. Nah, itu tak bisa, itu seperti itu. Ini yang dikatakan pastaqim di dalam surat Hud ayat 112 ini. Tak boleh, kita harus tak boleh berhenti. Apalagi kalau untuk mengarahkan anak. Apalagi untuk mengarahkan orang-orang yang tadinya tersimpang dari agama Islam. Harus diambil lagi sampai dia kembali. Nah, itu pengertiannya tadi. Jadi iman itu harus dipelihara. Karena isyaratnya sudah iman itu dikatakan yazidu wa yanqus. Bertambah, kadang-kadang iman itu kadang-kadang dia berkurang. Kadang-kadang kalau bertambah itu pada saat bulan puasa bukan main. Setiap malam kita solat sunat ada yang tinggal, pokoknya qoblah, ba'diyah, qobliyah, semuanya duha dikerjakan terus, tahajud jalan terus. Tapi setelah bulan puasa harus istiqomah. Nah, itulah istiqomah, Pak. Ya. Yang istiqomah, pastaqim, itu pesan Nabi. Itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, pastaqim. Tidak boleh berhenti. Makanya orang-orang yang tadinya bertobat, nah, orang-orang yang bertobat bersama kamu itu harus dipelihara tobatnya, jangan sampai dia kembali lagi kepada agama asalnya. Jadi gambarnya seperti itu, Prof. Jadi iman itu selalu latihan ini. Sungguh-sungguh tadi. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Samud saling berkait. Ragu-ragu dan sungguh. Iya. Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Iya, itu tadi. Diancam oleh Allah tadi. Fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum. Amun memang kamu ragu, amun kamu meragu pada sebenar, coba kamu buat satu ayat saja. Ya. Buat satu ayat saja. Dan datangkan orang-orang yang kamu anggap penting, yang bisa, kalau kamu benar. Nah, itu kan ancamannya kalau kamu benar.
Oh ya. Mungkin itu saja, Ustaz. Ya. Tambahan dari saya. Mungkin ada dari Bob Edi Masalim lagi sebagai itu memperkuat Ya, ragu-ragu dan jadi sungguh-sungguh. nampaknya kedua hal ini saling berkait. Bagaimana menjaga iman kita supaya jangan ragu, kita harus bersungguh-sungguh. Senianan. Salah satu contoh seperti ini. Kita menjaga keimanan kita ini dengan kita Istiqomah hadir. istiqomah. Apa namanya? Ikut majelis tadabbur. Ini saya lihat contoh nih. Ustaz Hambali, Istiqomah. walaupun beliau tidak hadir di sini, Dari jauh dari jauh tetap ikut. istiqomah terus. Ya. Ini menjaga. Nah, dengan demikian tetap istiqomah. Kita bersungguh-sungguh, baik dengan harta maupun diri kita sendiri, dengan ilmu kita, dengan kekuatan kita, fisik kita untuk berperang segala macam. Nah, itu sudah tingkat lebih tinggi, sehingga kita tidak ragu. Nah, jadi dua kata ini saling berkait. Jadi istiqomah kuncinya itu menjaga, sehingga kita tidak ragu. Alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah. Jadi, ya silakan. Baik, Pak terima Yudi. kasih Pak. Saya coba untuk kita istiqomah dan sungguh-sungguh tadi ya. Ya, Ini sangat personal kalau saya lihat, ya, ya. Menyangkut kedalaman kita tentang hubungan kita dengan Allah. Keyakinan itu selalu disampaikan, berulang-ulang, keraguan dan sebagainya. Ya. Nah, untuk mencapai pada tahap itu memang tadi sudah disebutkan istiqomah. Tapi untuk istiqomah ini kita yakin tidak, kan gitu. Kita selalu ragu tuh. Ada dua saja bentuknya itu. Satu, ada yang meyakini, ini kita semua ini meyakini, dari sononya sudah meyakini, tapi kurang yakin. Ada yang tidak meyakini, tapi dia yakin. Itulah yang di luar kita, Israel misalnya kan. Mereka contoh yang yang disampaikan Prof Habibie itu, mereka nomor 1 di Harvard University segala macam. Kuncinya apa? Bangun tengah malam, belajar dari mulai jam 3 kan gitu. Itu kan semua di sini. Nah, hudal linnas itu apa? Hudal linnas itu ya Al-Quran ini, petunjuk jalan yang benar itu ya Quran. Itu selalu diingatkan semua. Nah, kembali kepada persoalan penghayatan ini, kalau saya melihat kita tuh harus mengerti apa yang kita kerjakan, termasuk di dalam sholat. Contoh saja misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan meminta pertolongan. Tidak boleh ragu lagi, Pak. Ini yang belum biasa kita itu. Kita sudah kerjakan ini, tapi kita masih ionian apa? Ada di dalam keyakinan itu, Pak. Ionian atau tidak kan gitu. Sudah melakukan itu, kita berikhtiar, tapi kita masih ragu, apakah iya? Padahal Allah itu punya keputusan. Misal dari segi waktu belum diberikan pada saat ini, tapi nah kita tuh punya membatasi, melimitasi kita sendiri. Oh, sudah 2 tahun ini tidak juga datang-datang, tidak dikabulkan. Nah, mulai kita. Nah, itulah kira-kira. Jadi menurut saya itu bagaimana kita muasabah menyadari bahwasanya kita itu penuh keraguan, tapi kita harus yakin dengan segala keputusan itu. Jadi serahkanlah itu kan. Saya lihat ada satu podcast di Repli Harun itu, Dr. Tifa itu. Dia bilang yang saya lakukan ini adalah kebenaran, jadi saya serahkan kepada Allah saja. Kamu diancam silahkan, dia bilang. Kami masuk penjara pun kebenaran itu akan. Nah, kalau sudah landasannya itu, tidak ragu lagi dia, Pak. Iya, siap mati, kira-kira begitu. Nah, begitulah kira-kira kita secara personal. Saya pun itu ya mencoba ke situ itu lama, Pak. Ini pun belum, masih ragu. Azan misalnya kan, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan nubuat kita dari awal ruh itu sudah meyakini Allah itulah. Kira-kira begitu, Pak.
Terima kasih. Wallahu bisawab. Ya, silakan Pak Haji Hambali, silakan. Ada dua keraguan. Ada satu keraguan yang harus kita pilih. Makanya kita harus istikharah. Ada dua keraguan, semuanya bagus. Dilaksanakan ini kayaknya bagus. Yang ini juga kayaknya bagus. Nah, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kau merasa ini tidak bagus. Tidak bagus ini. Tapi di sisi Allah bagus. Nah, itu harus yakin. Harus yakin. Oleh karena itu untuk membulatkan, untuk ngebet, sholat istikharah. Kadang-kadang kita anggap bagus ini. Tahu-tahu jelek Pak untuk kita. Nah, ini ragu Pak. Ini masalah ragu ini. Ayat 216 Al-Baqarah tentang keraguan orang-orang mukmin tentang dua pilihan. Rasanya bagus segala, tapi satu yang harus kita pilih. Kadang-kadang, tadinya udah bagus itu, cuman sudahlah, coba yang ini baiklah. Hasilnya jempol Pak. Itu karena Allah. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Itu kata Allah. Jadi belum tentu yang kita anggap tidak bagus itu jelek Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari yang kita kaji pagi ini. Kita akhiri dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.